Oke, mungkin kita lanjut membicarakan mengenai UKT lagi nih Pak. Nah, ketika kita sudah menjadi PTNBH ini, apa saja Ya, sih indikator standar UKT setelah ditetapkan menjadi PTNBH? ya indikator utamanya tetap kemampuan masyarakat, kemampuan orang tua mahasiswa, nggak ada yang lain. Indikatornya itu. Tapi kalau ditanya bagian-bagiannya, ya pendapatan, gitu kan? Selama ini kan pendapatan. Kemudian kalau dirinci lagi kepemilikan atau harta, gitu ada rumah, ada kendaraan. Lalu kemudian untuk ngecek benar nggak sih orang misalnya nulis pendapatannya kecil banget, tapi pengeluaran listriknya, pengeluaran airnya kok besar sekali, kayak ada itu sub-sub indikator yang untuk ngecek itu. Tapi yang paling utama di beberapa perguruan tinggi memang ya dari pendapatan. Asal itu jujur, saya kira lebih mudah sebenarnya untuk menempatkan orang itu di UKT berapa. Saya kira itu. Oke, tapi kan jika kita melihat ke lapangan dan mendengar suara-suara dari teman-teman mahasiswa, Pak, bisa dibilang masih banyak beberapa dari teman mahasiswa yang penentuan UKT-nya tidak sesuai dengan kondisi perekonomian keluarga mereka. Itu mungkin boleh dijelaskan Pak, sebenarnya transparansi dari penentuannya, misalnya mahasiswa A dengan kondisi perekonomiannya segini, lalu akan dikenakan UKT dengan besaran segini, itu seperti apa sih Pak? Mungkin itu ada yang begitu karena dia tidak mengisi dari awal dengan data-data yang lengkap. Bisa jadi itu. Kalau dengan data-data yang lengkap nggak bakalan begitu. Makanya kalau yang tidak mengisi data, ada sistem dia menempatkannya di UKT 6. Itu. Nah, oleh karena itu ya harus jujur juga kita sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa atau sebagai orang tua, masukkanlah data-data secara jujur gitu ya. Bahkan ada juga mahasiswa ya, calon mahasiswa lah, karena orang tuanya pengen diterima di UNJ, isilah pendapatannya tinggi, lalu isilah SPI-nya tinggi, tapi ketika sudah diterima, Pak kami sebenarnya tidak sebesar itu. Kenapa ngisinya begitu? Ya kami takut gak diterima. Padahal itu sudah dijelaskan dari awal, itu tidak menentukan. Jadi kita nggak usah berbohong. Ya, jadi persoalan-persoalan seperti itu bisa jadi ada, tetapi sepanjang dia memasukkan dokumen data sesuai dengan faktanya, kita yakin itu sesuai dengan formula. Nah, kira-kira itu, Mbak. Oke, berarti memang harus diisi sesuai dengan Harus. kondisi yang senyata-nyatanya ya Pak. Betul. Oke, tapi melihat dari keluhan teman-teman mahasiswa gitu Pak, itu kira-kira kalau misalnya sampai masih ada yang kecolongan untuk salah dalam penentuan UKT, Oh, kalau itu salah boleh mengajukan kalau sanggah ya, kalau dulu namanya sanggah. Kalau memang itu salah silahkan ya. Tapi kalau tidak salah ya jangan beranggapan kayaknya saya nggak mampu nih, nggak sesuai, nggak bisa begitu, nggak bisa dengan rasa-rasa. Jadi harus sesuai dengan fakta data yang ada. Karena kita sudah menghitung formula itu adalah menurut komposisi yang pas, kira-kira begitu Mbak. oke, berarti jika memang dirasa UKT-nya tidak sesuai dengan kondisi perekonomiannya Iya. bisa melakukan sanggah atau banding ya Pak? Iya bisa. Bahkan kalau sudah ditetapkan kemudian ternyata ada perubahan kondisi sosial ekonomi, misalnya karena PHK orang tuanya atau meninggal dunia, kemudian pensiun dan sebagainya, itu kan terjadi perubahan sosial ekonomi. Itu kan bisa juga mengajukan perubahan UKT. Hal seperti itu sambil jalan juga bisa seperti itu. Tapi memang harus sesuai dengan fakta itu ya. Nanti ketika diverifikasi ternyata nggak benar ya nggak bisa itu. Jadi tidak sesuai maunya kita gitu. Menentukan UKT tidak sesuai maunya kita. Apalagi rasa-rasanya nih kayaknya nggak sesuai dengan, nggak bisa begitu gitu. Kira-kira gitu Mbak. Oke, kemarin juga kami sudah sempat ngobrol Pak dengan forum KIPK-nya UNJ gitu. Mereka menyebutkan bahwa bagi mahasiswa yang daftar melalui jalur mandiri atau Penmaba itu susah untuk daftar KIPK karena kuota KIPK untuk anak-anak yang melalui jalur mandiri itu merupakan kuota sisaan dari anak-anak yang daftar melalui jalur SNBP dan juga SNBT. Nah itu
kira-kira bagaimana Pak, mengingat kan tidak semua anak yang daftar melalui jalur mandiri itu berasal dari keluarga yang memang mampu gitu. Kalau prinsipnya kita mau jalur SNBP sekarang ya, dulu SNMPTN ya, SMBT dulu UMPTN ya, kemudian jalur mandiri, kan semua kategorinya sama, tidak ada bedanya. Nah peluang untuk menjadi KIPKA kan bukan di kita, tapi ada di pemerintah kriterianya. Sebenarnya kalau misalnya dia dari SMA itu dia mendapatkan KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, itu kan tinggal meneruskan saja. Pasti ada database di kementerian itu. Dari Kementerian Sosial tinggal dimasukkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah berdasarkan data itu kan tinggal dimasukkan saja. Jadi nggak ada beda antara mandiri dengan yang dua jalur yang tadi. Nah jadi persoalannya bukan di kita. Kalau itu kan memenuhi syarat apa tidaknya ada di kementerian, ada persyaratan seperti itu. Oke, berarti untuk itu memang dari kementerian ya Pak, bukan kan dari kuota juga kan kementerian yang memberikan. Memenuhi syarat apa tidaknya juga berdasarkan aturan di kementerian. Memang kita membantu misalnya verifikasi dan sebagainya. Kita bisa melakukan itu. Tapi putusan berdasarkan ketentuan tetap ada di sana. Oke, berarti itu memang dari kementerian ya Pak, bukan penentu dari UNJ. Iya.